Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Quran, tilawah dulu. Kemarin sampai pada surah apa Mas Gilang? At-Takwir. Berarti hari ini surah Al-Infitar. Monggo yang bawa mushaf Al-Quran dibuka surah Al-Infitar juz ke-30 halaman 587 sebelah kanan. Di depan juga sudah ada. Saya bacakan Arabnya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak bisa menyimaknya artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita hari ini hari ketiga Idul Adha ya. Bagi yang Idul Adha-nya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti masih hari Idul Adha. Tapi kalau yang sudah hari Rabu, kemarin ada yang bertanya, boleh nggak kalau Idul Adha, kalau Idul Adha hari Rabu, terus hari Sabtu ikut menyembelih kambing, boleh nggak? Saya sampaikan, emang ada larangannya, ya. Nggak ada masalah kalau bantu menyembelih kambing. Tapi kalau Anda sebagai seorang pengkurban, kita sebagai seorang pengkurban yang berkurban, kalau ikut hari rayanya ada hari Rabu, maka paling terakhir untuk melakukan kurban, ya, kambingnya disembelih, bukan hanya nyumbang tenaga ya, tapi mengkurbankan kambing dari hartanya itu tadi, maka yang sah itu ya hari Rabu, Kamis, Jumat. Gitu ya. Nah, kita takbiran dulu nih. Hari Sabtu masih yang alhamdulillah masih hari ketiga, hari tasyrik. Gak ada yang puasa kan tadi?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Arul, saya minta tolong nanti disiapkan ice breaking 10 menit ke depan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini ada tamu dari jauh. Ini sahabat saya, Ustadz Faruk. Alhamdulillah datang dari Garut. Sedang main ke rumah saudaranya. Ya saya maksudnya ya. Sedang main ke sini, alhamdulillah Allah karuniakan kesempatan setelah berapa tahun nggak ketemu. Berapa tahun Ustaz? 5 tahun ya, 5 tahun. Sama Mas Aziz. Ya, Mas Aziz sama Ustaz Faruk. Alhamdulillah. Dulu bareng-bareng berusaha menggerakkan sebuah masjid. Ya. Alhamdulillah. Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2016 ya? 2017 lah. 2016, 2017. Alhamdulillah. Hari ini beliau kembali sudah di Garut, aktivitas di Garut, berdakwah juga, menggerakkan dakwah di sana. Alhamdulillah, semoga Allah karuniakan keberkahan dan kebaikan
untuk beliau, untuk Mas Aziz juga, semoga Allah karuniakan kebaikan dan keberkahan untuk hidupnya. Dan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, semoga Allah karuniakan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini jumlah jamaahnya sedang menurun daripada yang kemarin, ya. Tapi perlu diingat bahwasannya parameter keberhasilan dakwah bukan tentang banyak-banyakan jumlah jamaah, ya. Parameter keberhasilan sebuah dakwah adalah ketika mereka pulang ke rumah sujud dengan baik dan benar. Maksudnya apa? Taat kepada Allah. Jangan sampai habis datang ngaji terus pulang malah pinter menyalahkan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi parameter keberhasilan sebuah dakwah adalah ketika seseorang semakin taat kepada Allah. Parameter keberhasilan dakwah bukan diukur dari ketika datang majelis banyak yang nangis. Atau kalau katanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, ya, parameter sebuah dakwah bukan tentang banyaknya orang nangis ketika mendengarkan ceramah. Parameter keberhasilan sebuah dakwah bukan tentang banyaknya orang yang tertawa ketika kita ngisi ceramah. Enggak, bukan itu. Bukan banyak-banyakan orang yang marah ketika kita ngisi pengajian. Enggak. Parameter keberhasilan dakwah adalah ketika semakin taat kepada Allah. Bukan berarti terus nangis nang majelis itu gak entuk. Yo, boleh saja. Bagus. Di sisi lain menangis itu bagus untuk kita. Kenapa? Melembutkan batin. Melembutkan batin. Menangis itu melembutkan batin. Kalau nasihatnya adalah kurangilah tertawa, kurangilah tidur, kurangilah makan, perbanyaklah menangis. Nah, tapi titik-titik nangis gak tanpa sebab yang jelas itu namanya orang apa? Bukan orang cengeng, Pak Bu. Orang GIGLA, crazy. Nah, itu tandanya orang ya, yang tidak waras. Tapi insya Allah teman-teman di sini itu waras. Jadi ketika nangis itu pasti saya optimis. Nangisnya insya Allah bukan karena mikirin tagihan utang, ya, tapi karena istighfar saja. Karena kepingin minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kurang lunas ya Allah. Ya, bukan karena tagihan hutang, tapi karena kepingin istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, teman-teman, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, temanya adalah kambing Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Nabi Ibrahim punya kambing berapa? Berapa, Mas Bilal? Oh, 5. Tentang kambing Nabi Ibrahim. Kira-kira akan bahas tentang apa sih kambing Nabi Ibrahim ini? Aja ngomong, yo kambing Nabi Ibrahim. Ya, apa kira-kira? Di belakang ada stok madu nggak? Ada stok madu berapa? Nah, Mas Jamal minta tolong ambil satu buat dia. Kira-kira, nah, ini berlaku untuk semua. Tim marbot pun boleh, ya. Nah, ini nggak ada kesepakatan dengan tim marbot. Jangan suudon ya, Bu Ibu ya. Nah. Relawan boleh jawab, ibu-ibu boleh jawab, tim marbot juga boleh jawab. Ustadz Farouk pun juga boleh. Ya. Ada yang mau nyoba menebak isi pikiran saya? Kira-kira nih, dengan materi-materi yang kemarin bahas tentang kambing Nabi Ibrahim itu, kira-kira bahas putar apa? Boleh minta tolong dijelaskan. Kalau lama-lama, jelaskan nggak sampai 1 menit, nggak apa-apa. Saya mau nyoba. Apa, Mas Bilal? Oh, enggak.
Minta tolong. Nggih. Ketakwaan, keikhlasan. Nah, terus ada lagi? Ketakwaan, keikhlasan. Oh, gitu aja ya. Tidak apa-apa. Ada lagi yang mau nyoba? Ketakwaan dan keikhlasan. Ya. Membersihkan diri. Terus? Baik. Karena ya, ada lagi yang mau jawab? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang jawab, ya ya udah. 1. Mas Bilal apa Mas Bilal? Apa? Tahwid. Apa tahwid itu? Tahwid, tajwid apa tahwid? Mas Maman apa Mas Maman? Hubungan ayah dan anak. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Saya hitung sampai 5 lagi. 1, 2, 3, 4. Mbak-mbak mahasiswa, mahasiswi. 5. Ya. Alhamdulillah. Karena jawabannya belum ada yang sesuai. Jadi hadiah ini saya serahkan kepada yang pertama kali jawab. Urusan benar, urusan belakangan. Yang penting berani jawab dulu. Ibu Bu Susanti ya? Siapa? Santi, Bu Santi. Itu madu produknya Masjid Pemuda. BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Alhamdulillah. Itu ibu-ibu yang kepingin mendapatkan itu di luar hadiah, silakan menghubungi Ustadz Arun atau teman-teman yang lain. Ya, baik. Tentang kambing Nabi Ibrahim, ini insya Allah prediksi teman-teman belum ada yang benar. Karena saya tidak sedang membahas fokus pada bagaimana kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Meskipun nanti mungkin akan sedikit banyak ini ya terbahas, tapi poinnya bukan itu. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim Pak Bu, itu di antara nabi. Ini cahayanya terang banget ya. Kenapa ya? Boleh minta tolong silau di sini. Ya, itu dulu aja. Nah, Nabi Ibrahim Pak Bu, ketika ada tamu, setiap kali ada tamu, beliau itu menyembelih kambing. Tamu yang datang senajan meskipun hanya 2 orang, Nabi Ibrahim menyembelih 1 ekor kambing. Insya Allah. Apakah Nabi Ibrahim bertanya dulu, Mas, kepada tamunya semisal, Mas udah makan belum? Kira-kira kalau jenengan ditanyain gitu bertamu, kira-kira jawabannya udah atau belum? Sudah. Ya, hati-hati ya. Ketika ada tamu, terus kita tawarin, udah makan atau belum? Ini prinsip untuk kita, bukan untuk memvonis orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita sebagai tuan rumah, kedatangan tamu, terus kita tanyain, udah makan atau belum? Itu tandanya kita itu pelit. Ya, gimana caranya nggak pelit? Langsung disuguhin. Langsung, bentar ya, jangan pulang dulu sebelum makan. Disiapkan makan. Nggak perlu tanya, udah makan belum? Mau makan? Ya, apa namanya? Mau makan? Ya, ditanya mau makan. Besok kan orang Jawa ditakoi. Oh, enggak. Tapi ada juga dia entekno rek. Gitu ya. Adab, lihat adab Nabi kita.
adab Rasul kita. Ya. Kalau ada tamu tidak pakai ditanyain udah makan atau belum. Itu siapa itu di situ? Oh ya, nggak apa, biarkan. Kaget saya, ada manusia ternyata di bawah kolong itu. Nggak apa-apa, biarkan, biarkan. Nggak apa-apa Bu, biarkan Bu, biarkan, biarkan nyaman. Nah, sampai mana tadi? Tamu. Nah, makanya Pak Bu, di sini majelis ada diri kan, ibu-ibu nggak ditanyain kan udah makan atau belum? Nggak kan, nggak pernah ditanyain gitu kan, insya Allah. Tapi langsung disuguhi makanan Bu, monggo dimakan, monggo diambil, kan gitu ya? Nah gitu. Karena kami berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu juga pertama kali waktu itu dapat nasihat dari guru saya waktu itu, langsung, oh iya, berarti selama ini saya ini pelit. Mindsetnya jangan, oh gak gitu, gak mesti mau saya pelit ya. Jangan mendebat guru Pak Bu. Ya, saya dulu ketika dapat nasihat itu, enggak saya debat, oh iya, berarti saya pelit. Udah, cukup gitu, gak usah, yang kok mau batir opo, lek gak kemakan kabeh. Dijupukno makanan terus gak dipangan kok ya opo lek mau batir. Nah, itu nanti semisal kita mengambilkan makanan, menyediakan makanan, terus ternyata nggak dimakan, ya nggak apa-apa Pak Bu. Tetap jadi sedekah. Toh kalau orangnya nggak mau, bisa kita makan sendiri. Iya kan? Atau mungkin tetangga kita juga belum makan, atau keluarga kita ada yang belum makan, ada yang mau. Contoh ada di sini. Kalau ada apa namanya tamu gitu ya, saya biasanya kedatangan tamu, saya minta tolong teman-teman. Biasanya langsung otomatis ada namanya SOM, standar operasional masjid. Ketika ada tamu, nggak perlu ditanyain macam-macam, langsung sediain makanan. Ya, contohnya ini ibu-ibu, jenengan semua ini tamu, makanya sediain makan gratis, disediain makan. Ya, kalaupun nggak dimakan, insya Allah habis dimakan teman-teman sendiri kok. Perutnya tim marbot ini perut-perut penghancur. Kayaknya di dalam perutnya itu ada peradaban kayaknya. Jadi mengolah makanannya begitu luar biasa. Ya, Mas gitu ya Mas Gilang ya? Nggak salah kan saya ngomong ya? Nah, kemarin apa namanya Idul Adha aja, wah, gulai sama apa namanya rendang gitu. Saya lihat, alhamdulillah bagian terakhir saya biasanya. Alhamdulillah masih disisain. Alhamdulillah masih disisain. Ya, bukan diambilin, cek aman, enggak. Jadi saya gendong sambil gendong anak itu sambil deg-deg seru. Itu apa kumanan kayo. Alhamdulillah masih uman. Bersyukur. Ya, yes, maklum ya, karena ngurusi sudah jihad soalnya, ngurusi kambing, nyembelih, nyikat dan lain-lain. Besok lusa Anda menjadi pemimpin, insya Allah akan merasakan apa yang saya rasakan ya. Kalau nasihatnya Umar bin Khattab itu, pemimpin adalah yang pertama kali lapar dan terakhir kali kenyang. Maka harusnya itu menjadi prinsip kita dalam mengurus organisasi. Menjadi prinsip kita dalam membangun keluarga. Sebelum kita perhatikan perut keluarga kita. Sebelum kita perhatikan perut kita, perhatikan perut orang-orang yang kita naungi. Itu nggih? Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau kedatangan tamu, beliau menyuguhkan makanan, menyembelih kambing. Boleh jadi hari ini Bu, Pak, kita memang belum bisa menyembelih kambing, tapi minimal kita bisa menyembelih lele. Ya. Atau memang kalau belum sanggup menyembelih lele ini disembelih di lebokno frozen. Kalau anak tamu tinggal digoreng, betul ya? Atau kalau nggak gitu belikan makanan di luar, di depan kan juga bisa loh.
Memuliakan tamu. Tidak ada Allah mengutus Nabi dan Rasul kecuali dia ini adalah orang yang paling memuliakan tamunya. Kita ini umat muslim, kepingin meneladani Rasulullah. Harusnya kita juga mampu memuliakan tamunya. Bersemangat. Kalau kedatangan tamu itu semangat melayani, Pak Bu. Jangan aduh kedatangan wong iki kira susah kok ya. Alah. Kan itu ya. Ada kan yang kayak gitu kan ya. Oh, gak mulai. Ya, gitu. Gak boleh, Pak Bu. Itu di sudut pandang kita sebagai seorang tuan rumah. Nanti insya Allah kita bahas sudut pandang tentang menjadi seorang tamu. Adabnya yang benar bagaimana. Sekarang kita bahas tentang tuan rumah dulu. Jadi mbak-mbak yang kuliah semisal, ya boleh jadi ketika yang namanya anak ngekos ya, namanya anak ngekos, mungkin uang ngepres pas-pasan. Kalau memang belum bisa menyuguhkan sesuatu, minimal air putih, minimal. Nggak perlu nawarin, langsung disuguhin air putih, itu aja cukup. Kalau memang benar-benar sedang mendesak keadaannya, tidak bisa untuk makan sendiri aja repot, bingung mau ngasih makan orang. Ya, maka di antara caranya adalah cukup sediain air putih. Anda ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Di dalam surah Al-Kahfi, beliau datang ke sebuah desa yang dimana Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk sekedar minum, minta minum loh, nggak bisa. Nggak dikasih minum sama warga di situ. Ya, sekedar minta minum. Kira-kira kampung yang isinya warga seperti itu, kira-kira itu kampung yang baik atau enggak? Baik atau enggak? Sekedar minum, Pak Bu, nggak ada yang ngasih. Itulah kenapa Nabi Musa diperintahkan, Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk merenovasi, merobohkan rumah dua anak yatim. Kemudian diperintahkan untuk membangunnya kembali. Karena di dalamnya ada harta warisan dari orang tuanya. Bayangin, kalau orang kampung yang modelnya kayak gitu, tahu ada anak yatim punya harta warisan ya, yang sangat penting, kira-kira warganya di situ bakal melindungi anak yatim atau melukuti anak yatim? Tahu Melukutu ya? Orang Bekasi tahu Melukutu? Nggak tahu Melukutu? Wah. Ya, Melukutu itu mengakali. Ya. Mengakali. Berkonspirasi untuk menipu. Membodohi. Gitu ya. Mas Bekasi ya? Hah? Oh, Depok. Direvisi, Rek. Bilang iya aja, kenapa? Baik, nah sebelum kita melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu, nah, ada ice breaking dari Ustadz Arul. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapaknya insya Allah nggak ada. Bapak-bapaknya ini masih muda-muda semua. Yang ibu-ibu juga kelihatan masih remaja semua, masih muda. Insya Allah. Loh benar, di surga itu tidak ada orang, tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek tidak ada di surga, kakek-kakek tidak ada, adanya remaja. Sehat ya, relawan ini sehat, kemarin korban sehat ya, masih kuat, masih sanggup, relawan sanggup. Besok kita kerja lagi, hewan korban. Enggak ya, masih fokus ya, fokus, semua tangan di bawah,
Semua gue ada yang gak proses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk satu. Nah, ada yang tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk pramuka. Yang tepuk tangan sekolah TK. Yang nggak tepuk tangan biasanya nggak sekolah. Saya nggak tepuk tangan soalnya saya nggak sekolah TK, langsung kelas 1. Setelah kebetulan bisa. Tepuk tiga. Tepuk cinta. Bingung ya. Berarti cintanya sedang muncul orang. Kalau diem berarti nggak paham. Alhamdulillah. Kalau saya bilang tepuk diam, berarti tepuknya 3 kali. Kalau tepuk 2, berarti tepuknya 1 kali. Tepuk 1. Tepuk diam. Tepuk diam. Oke. Tepuk 2. Tepuk diam. Tepuk 1. Tepuk 1 nggak ada ketentuannya. Tepuk 1 tetap tepuk 1. Oke. Fokus, masih fokus ya? Masih fokus. Mau hadiah? Mau ya? Nah, sekarang hadiahnya. Fokus ya, fokus ya. Kata Ustadz, tersenyum. Kata Ustadz, kuncinya kata Ustadz, tangan di bawah. Uji coba dulu. Saya uji coba 3 kali. Kata Ustadz, pegang rambut. Nah, yang fokus masuk ke dalam, yang jilbab masuk ke dalam. Nah, kalau ini pegang jilbab, tidak fokus. Jangan begitu bro. Nanti kalau ente pegang ini, yang lain pegang ini lagi. Rambut selesai rambut kepala. Gak apa-apa Pak, orang Depok soalnya. Kata Ustadz, pegang pundak teman. Pegang pundak teman. Pegang pundak teman. Doakan. Ada yang berdoa? Ada yang mendoakan? Ada. Mendoakan semua. Biasa banget. Oke, sekarang yang terakhir fokus dapat hadiah. Fokus, bisa dimulai? Kata Ustadz, tangan kanan di atas. Kata Ustadz, tangan kanan di atas. Kata Ustadz, tangan kiri di bawah. Yang sudah turun tangannya nggak boleh naik lagi. Yang sudah turun nggak boleh naik lagi. Yang sudah turun nggak boleh naik. Nah, ayo, yang jujur ya, yang jujur. Nah, ibu sudah turun bagus, nggak boleh naik. Yang sudah turun berarti sudah diskualifikasi. Nah, tidak bisa ikut champion. Kata Ustadz, pegang hidung. Diam. Yang tangan kanannya pegang hidung, turun tangannya. Nah, yang tangan kanannya pegang hidung, turun. Nah, sudah kalah. Nah, yang masih tangan kanannya di atas, tangan kiri pegang hidung, itu masih lanjut. Tangan kanan di atas, tangan kiri pegang hidung, lanjut. Nah, tinggal berapa ini? Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4,
Ini enggak ini. Ada lagi? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Sudah turun. Oke, boleh naik lagi. Oke, fokus. 1, 2, 3. 4 orang. Jangan sampai kalah sama mahasiswa. Jangan sampai kalah sama anak-anak. Oke, kata Ustadz, tangan kiri lepas. Kata Ustadz, pegang kepala. Turun. Turun kepala. Tinggal 3. Kata Ustadz, tepuk tangan 1 kali. Kalah. Tinggal 2. Kata Ustadz, ucap bismillah. Takbir. Fokus ini berarti fokus. Kata Ustadz, tangan kanan turun. Kata Ustadz, tangan kiri turun. Takbir. Masya Allah, alhamdulillah. 3 kali uji coba lagi. Kalau sama ada yang menang masih ada. Kata Ustadz, tangan kanan bersalaman. Kata Ustadz, tangan kiri bersalaman. Lepas. Ada di proyektornya. Suruh pas. Saya seneng lihat ini soalnya. Kata Ustadz, pegang maksudnya lepas sebuah tangan. Kata Ustadz, pegang jidat. Kata Ustadz, pegang hidung. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sudah, kata Ustadz turun tangan semua. Tepuk tangan buat kedua orang ini. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Jangan lupa 20%. Alhamdulillah. Masih bagus ya? Masih ada banyak. Masih banyak hadiah nanti. Masih banyak. Insya Allah minggu depan. Terima kasih, kita kembali ke Ustaz Ibu. Masih bagus ya? Fokus. Nanti ada pertanyaan terakhir di akhir acara. Yang bisa menjawab, insya Allah dapat hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tadi kondisinya Ustadz Arul sebenarnya kurang sehat. Ya. Tapi alhamdulillah tetap bisa menghibur para jamaah ya. Kita doakan semoga Ustadz Arul lekas Allah karuniakan energi yang lebih fit lagi, ya, yang lebih seger lagi. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamnya di sini ya. Saya nggak bawa HP. 20? 11. Baik. Tadi masih tentang adab dalam memuliakan tamu. Oh, ternyata kambing Nabi Ibrahim ini membahas tentang adab menjadi tuan rumah ya. Ada yang sebelumnya kepikiran kayak gitu? Ya, ada saya. Ya. Nah,
banyak yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Dulu Pak Bu, itu budaya memuliakan tamu yang seperti itu. Ketika orang datang langsung kita kasih makan. Itu dulu sempat saya rasakan ketika saya masih kecil di Surabaya. Tapi hari ini di Surabaya tidak semuanya seperti itu sudah sekarang. Jadi menawarkan orang makan itu hanya untuk basa-basi. Lek dijawab iya temenan ngersu loh. Udah makan belum? Belum. Mau makan? Iya. Mau ngikir kak udel. Ya, loh Mas Damar kenapa ketawa? Oh, udah ngerti ya? Oh, kirain nggak tahu. Nah, seharusnya yang ideal. Dulu saya juga di Madura tuh. Waktu itu saya ke Sumeneb, berkunjung ke rumah beberapa titik rumah yang dimana orang itu sebelumnya saya nggak kenal. Saya kunjungi hampir setiap, bukan hampir, semua yang tempat saya kunjungi, rumah yang saya kunjungi itu saya dipersilakan makan. Bukan ditanyain udah makan atau belum, tapi langsung disuguhi makanan. Itu ada orang Sumeneb dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Info yang saya dapat hari ini tidak semuanya sudah seperti itu. Kondisinya sudah berbeda, sama kayak di Surabaya. Kondisinya juga sudah berbeda. Dulu itu, Masya Allah, ketika datang di Malang pun juga demikian dulu. Ketika berkunjung, itu adab yang bagus loh teman, budaya yang bagus. Hari ini budaya itu seolah-olah nyaris mulai terkikis. Memuliakan tamu. Ya, kita suguhin makanan. Orang Turki itu, kalau memuliakan tamu itu justru dengan cara nggak pakai tanya udah makan atau belum. Ketika tamu datang dibikinkan 2 minuman, disuguhin kopi dan disuguhin air putih. Kalau minumnya adalah air putih berarti orangnya belum makan. Itu langsung diambilkan makanan. Keren nggak itu? Keren. Nah, kalau di Masjid Pemuda Indonesia, insya Allah terutama yang jauh-jauh, makanya ini jangan pulang dulu Ustaz Faruk sama Mas Aziz ini. Makan dulu wajib. Ya, kalau di luar majelis terutama biasanya yang datang itu SOM masjid itu nggak pakai khusus untuk tamu ya, yang memang ada urusan datang ke sini janji dan lain-lain, itu langsung insya Allah disuguhin, dijamu makanan meskipun belum nyembelih kambing sih ya, tapi kan hari ini kurbannya banyak. Ya, langsung suguhin mie ayam semisal apa sama Pak Bu, ini resep Pak Bu, silakan diamalkan dan insya Allah ketika jenengan amalkan dengan baik, dengan ikhlas, dengan benar niatnya karena Allah, memuliakan tamu karena Allah, insya Allah rezeki di tempat tinggal Anda nggak pernah akan ada habisnya, insya Allah. Insya Allah rezekinya terasa lebih berkah. Masjid Pemuda Indonesia ini dulu awal-awal menyediakan makan gratis cuma 5 porsi. Sebelum ada di sini, sebelum tempatnya di sini. 5 porsi per hari. Ya, alhamdulillah hari ini bisa berapa porsi per harinya sudah? Seratusan porsi. Alhamdulillah. Bertumbuh. Wong Fir'aun, ya. Fir'aun itu kerang dolim apa coba? Fir'aun itu banyak menanggung makan rakyatnya. 100.000 lebih orang, kaum Kipti, itu ditanggung kebutuhan makannya oleh Fir'aun. Rezekinya nggak habis-habis, padahal orangnya dolim padahal. Nah, kita yang muslim, oke lah, belum bisa menyediakan makan setiap hari. Tapi ketika kita ada tamu, memuliakan tamu, wah, luar biasa. Semangatnya itu, semangat ngejar berkah. Oh, ada tamu. Itu ketika kita posisinya adalah sebagai seorang tuan rumah. Tapi kalau posisinya kita ini sebagai seorang tamu, ingat adabnya. Ketika kita datang ke rumah orang, meskipun itu saudara kita sendiri, tapi sudah beda rumah dengan saudara kita, ya ojo masuk seenaknya sendiri, mentang-mentang dulu dewe mau rumah akrab dewe. Gak salam dilek, gak ngetuk pintu dulu. Adab yang benar ketika kita bertamu itu ketuk rumahnya.
Assalamualaikum, tapi wajah tidak menghadap ke pintu, membelakangi pintu. Tujuannya apa? Supaya tidak melihat yang ada di dalam rumah. Karena yang ada di dalam rumah itu bisa jadi adalah aurat. Rumah yang berantakan itu aurat bagi pemiliknya. Maka tidak boleh kita melihatnya kalau tidak diizinkan. Nah, itu adab bertamu. Terus yang kedua, adab bertamu yang kedua adalah ketika, terutama di zaman hari ini, kalau zaman dulu mungkin datang tanpa janji masih bisa dimaklumi. Sangat bisa dimaklumi. Tapi kalau hari ini, datang tanpa membuat janji, tiba-tiba datang, maka jangan salahkan tuan rumah ketika tidak mau menemui. Kenapa? Karena tuan rumah boleh jadi punya acara sudah diagendakan sejak lama. Ya, sudah punya janji yang lain, kedatangan jenengan. Nah, bisa-bisa janji yang pertama itu tadi malah tidak terlaksana gara-gara menemani tamu yang baru datang itu tadi tanpa konfirmasi. Maka seorang tuan rumah yang tidak memperdulikan tamunya yang baru datang, itu nggak zalim ketika tamunya datang tanpa memberi kabar, tiba-tiba datang. Assalamualaikum. Ternyata apa? Sales. Sales LPG. Kayak seolah penting. Ternyata wah, orang ngantuk di dalam rumah diketuk-ketuk pintunya sampai orangnya keluar. Nah, ini bukan adab yang bagus juga. Makanya banyak orang nggak suka sales. Disalesi di dalam rumahnya karena orang yang disales itu dalam kondisi tidak siap menerima pensalesan gitu. Gitu ya. Adab ketika kita menjadi tamu. Jangan menghadap pintu. Terus kemudian ketika bertamu berkabar terlebih dahulu. Maka beberapa kali saya sudah sampaikan kepada teman-teman di sini. Nanti kalau ada tamu kepingin nemuin saya, tanyain, udah janji belum? Nah, udah buat janji belum? Kalau udah buat janji, ya persilahkan nunggu. Tapi kalau insya Allah saya akan segera turun. Tapi kalau belum buat janji, ya silakan menunggu sampai saya bisa menemui. Atau kalau nggak gitu, intinya ya, dimuliakan sebagaimana mestinya. Urusan saya nemui atau enggak sudah bukan, saya nggak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki tanggung jawab untuk hal itu. Kenapa? Karena nggak buat janji. Adab yang benar ketika bertamu itu buat janji dulu hari ini. Assalamualaikum, Afan, besok ada agenda jadwalnya kosong nggak? Bisa nggak saya ketemu? Gitu. Nah, Ustadz Faruk, Mas Aziz ini orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kabar dulu ke saya dulu. Sehari apa ya kabarnya Ustadz ya kemarin? Kabarin. Saya mau ke ini nih, MPK. Oh iya Ustadz, hari Sabtu Ustadz, monggo Ustadz. Masya Allah. Nah, mengamalkan ilmu. Nah, maklum Ustadz. Kalau Ustadz insya Allah sudah paham ilmunya. Alhamdulillah. Nah, ini juga seharusnya menjadi kebiasaan kita kaum muslimin. Ibu-ibu didik anaknya seperti itu. Sebelum mendidik anaknya seperti itu, kita sendiri harus mendidik diri sendiri ketika bertamu. Dan ketika kita posisinya bertamu, jangan mencari bahan untuk gibah. Banyak orang ketika bertamu itu mencari tambahan bahan untuk gibah. Contohnya apa? Ngelihat kondisi rumahnya. Wah, ini bisa menjadi konten untuk gibah ini. Besok tak ngomong kepada temanku, bingi loh ternyata lek jum itu. Nah, wingi itu lek jum ternyata nang umai ono kepala banteng. Jangan-jangan di rumahnya dipajang kepala banteng tengkorak. Ada ininya. Jangan-jangan itu aliran air. Ya, jadi mulut dijaga. Nah, sebenarnya 2 poin. Ketika kita bertamu dan ketika kita menjadi tuan rumah. Sederhana kan? Hanya 2 poin kan? Insya Allah ini mustahil nggak diamalkan? Mustahil tidak diamalkan? Nggak mustahil. Ya, maka ayo ketika kita sudah buat janji dengan orang bertamu, ya kita muliakan orangnya.
Makanya nanti nggak boleh pulang dulu Ustaz Faruk sama Mas Aziz ini. Wajib dia makan dulu ini. Ya saya nggak tanya udah makan atau belum, enggak, pokoknya wajib makan. Gitu nggak, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah nggak panjang-panjang, tapi semoga bisa diamalkan. Karena style majelis sadar memang bukan di style untuk panjang-panjangan isi pengajian, tapi berusaha seefisien mungkin, singkat, padat, tapi diamalkan. Orientasi kita belajar untuk jadi amal, bukan hanya untuk sekedar jadi wawasan atau hanya sekedar gelar, tapi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Na'udzubillahimin dzalik. Baik, itu saja sesi saya. Semoga teramalkan dan diamalkan. Jika ada yang salah, itu murni datangnya dari saya. Jika baik dan benar, itu datangnya dari Allah. Saya tutup sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.